Ta'ala telah membuka kelopak mata kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berangkatkan kita menuju masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan suatu perintah yang sangat mulia, yaitu sholat subuh bersama berjamaah. Sholat adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berjamaah ini adalah contoh yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan suatu kisah pada saat zaman Nabi Musa, datang suatu hamba menemui Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, baru saja aku ini berzina. Kemudian yang kuzina ini melahirkan. Kemudian mereka berdua aku bunuh." Kemudian berkata kepada Nabi Musa, lalu Nabi Musa berkata, "Ada dosa yang besar daripada itu semua, ketahuilah." "Apa wahai Musa?" "Meninggalkan sholat tanpa uzur." Allah. Mudah-mudahan kita ini sholat-sholat yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin sama-sama mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam marilah senantiasa kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman yang jahiliyah, dari zaman yang kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini kita rasakan. Berkat perjuangan-perjuangan Rasulullah, berkat perjuangan para sahabat, berkat perjuangan para janda yang ditinggalkan suami yang turut fisabilillah, berkat perjuangan tangisan-tangisan anak yatim yang ditinggalkan para sahabat di jalan Allah, sehingga agama ini sampai kepada kita sekarang. Sehingga hari ini kita kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari ini kita kenal Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bagi taufik dan hidayahnya kepada kita. Berkat perjuangan Rasulullah, maka kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar kita ini diakui umatnya serta diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang terdahulu telah menjadi sampel buat kita. Orang-orang terdahulu telah menjadi contoh buat kita. Barang siapa yang keluar daripada ketetapan Allah, maka dia akan binasa. Diceritakan dalam Al-Qur'anul Karim kaum Ad yang mereka percaya dengan badan yang sehat, percaya dengan olahraganya, percaya dengan badan yang kuat, sehingga mereka berkata bahwa diri mereka adalah yang paling kuat. Karena yakinnya yang salah, Allah hantar Nabi untuk ingatkan mereka bahwasanya tidak ada kebahagiaan daripada itu semua. Kebahagiaan hanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mengindahkan perkataan Nabi, kemudian Allah murka pada mereka. Allah kirim angin sor-sor hadirin, sehingga memporak-porandakan daripada kaum Ad. Diceritakan lagi dalam Al-Qur'anul Karim kaum Sabah yang mereka percaya dengan pertaniannya, mereka percaya dengan perkebunannya mendatangkan kebahagiaan. Saking canggihnya kaum Sabah ini, mereka tahu kapan buah itu jatuh daripada tangkainya. Dengan membawa ranjang-ranjang yang kosong, mereka masuk daripada perkebunan mereka, pertanian mereka, tanpa memetik daripada buah itu, maka mereka keluar daripada kebun, ranjang tadi sudah penuh. Yakin mereka salah, hadir. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala hantar pula Nabi, hadir, untuk ingatkan mereka bahwasanya tidak ada kebahagiaan, tidak ada kejayaan, tidak ada kesuksesan, tidak ada kemuliaan daripada perkebunan kalian. Kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan hanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada kaum sahabatnya. Allah hantar banjir, bukan lagi menenggelamkan perkebunan mereka, tapi menenggelamkan daripada kehidupan mereka. Hadirin sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan lagi dalam Al-Qur'an Karim kaum Samud, yang mana kaum Samud ini percaya dengan teknologinya, percaya dengan teknologi canggih akan mendatangkan kebahagiaan. Saking canggihnya kaum Samud ini, dia membangun gedung di dalam gunung. Ketika musim dingin, maka gunung tadi bisa disetting menjadi panas. Ketika musim panas, gunung tadi bisa disetting menjadi dingin. Bahkan malaikat Jibril ini ingin mengetes daripada kecanggihan kaum Samud. Menghadap daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, aku ingin turun ke bumi, aku ingin mengetes daripada kecanggihan kaum Samud ini." Maka Jibril ini menyerupai manusia turun ke bumi, hadir. Bukan yang ditemui cerdikiawan, bukan yang ditemui intelektual, tapi yang ditemui daripada malaikat Jibril, pengembala domba.
Dan berkata kepada penggali domba, wahai penggembala domba, kamu ini kan canggih, kamu ini. Sekarang saya pengen tanya, bukan yang ditanya bukan buat gedung ini gimana, yang ditanya posisi malaikat di mana. Kalau kamu ini canggih, sekarang saya mau tanya, di mana malaikat Jibril sekarang? Maka dia ini mengambil ranting, dicoret-coretnya daripada tanah dengan rumus yang dia kuasai. Dia berkata, sekarang ini malaikat Jibril ada di bumi. Kemudian malaikat Jibril ini kurang kuat daripada jawaban penggembala domba. Kemudian malaikat Jibril ini bertanya lagi, kalau emang Jibril lagi di bumi, di mana posisi tepatnya Jibril sekarang? Kemudian diambil ranting lagi, dioret-oretnya lagi dengan rumus yang dikuasai. Kemudian berkata, kalau nggak Jibril ini kamu, kalau nggak saya. Saking canggihnya kaum Samud tadi. Saking canggihnya kaum Samud tadi. Tapi yakin daripada kaum Samud ini salah. Allah hantar pula Nabi tadi untuk ingatkan kaum Samud tidak ada kebahagiaan daripada teknologi kamu itu. Kebahagiaan hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengindahkan perkataan Nabi tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka, Allah azab mereka. Ini sama-sama mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula kaum Madian yang mereka ini percaya dengan perdagangannya, percaya dengan pertanian yang akan mendatangkan kebahagiaan. Sehingga daripada kaum Madian ini mengurangi daripada timbangan-timbangan mereka. Allah hantar pula Nabi untuk ingatkan mereka, tidak ada kebahagiaan daripada perdagangan-perdagangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka, dan Allah turunkan hujan api daripada langit. Ada lagi hadirin kaum Nabi Nuh alaihissalam yang mereka percaya dengan mayoritas. Mereka percaya dengan kebanyakan orang akan mendatangkan kebahagiaan. Hingga Nabi Nuh diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal yang besar. Yang menaiki kapal-kapal besar ini hanyalah minoritas saja. Hanya minoritas saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Nuh ini untuk ajak anaknya, untuk ingatkan anaknya sendiri tidak mau ikut. Allah Subhanahu wa taala murka daripada kaum Nabi Nuh. Allah hantar banjir bandang. Allah hantar banjir bandang yang tidak ada pernah tandingan yang banjir begitu besar. Hadirin sama-sama mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula raja percaya dengan hartanya, percaya dengan kuasaannya akan mendatangkan kebahagiaan. Allah hantar pula Nabi untuk ingatkan mereka. Qarun laknatullah alaihi. Allah murka kepada Qarun hadirin. Sehingga Qarun ini berikut harta-hartanya ditenggelamkan dalam bumi. Ada lagi raja lebih gila lagi ada. Fir'aun laknatullah alaihi. Percaya dengan kekuasaannya, percaya dengan jabatannya akan datangkan kebahagiaan. Allah hantar Nabi Musa untuk ingatkan Fir'aun bahwasanya tidak ada kebahagiaan daripada itu semua. Kebahagiaan hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun tidak mengindahkan perkataan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Lagi air tidak menerima jasad Fir'aun. Dikebumikan, bumi tidak menerima jasad Fir'aun. Jadi hadirin sama-sama mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu telah menjadi contoh buat kita. Bahwasanya apabila kita mencari kebahagiaan di luar daripada agama, di luar daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini akan dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting dalam kehidupan kita hanyalah iman saja. Allah nggak marah kita nggak bawa harta ketika mati. Allah nggak marah kita nggak bawa mobil ketika mati. Tapi Allah marah ketika kita mati tidak membawa iman. Iman ini sangatlah penting sekali. Iman ini lebih penting daripada makanan di saat kita sedang kelaparan. Iman ini lebih penting daripada minuman di saat kita sedang kehausan. Bahkan ulama kita sampaikan iman ini lebih penting daripada nyawa kita sendiri. Jika iman seorang hamba ini baik, maka hati pun akan menjadi baik. Tatkala hati ini sudah baik, yang keluar daripada lisan kita yang baik-baik, maka suasana dan keadaan menjadi baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya baik di langit maupun di bumi. Tapi sebaliknya, apabila iman ini buruk, maka hati pun akan menjadi buruk. Tatkala hati ini menjadi buruk, ini yang keluar daripada lisan kita yang buruk-buruk. Ketika yang keluar kita daripada lisan kita yang buruk-buruk, maka suasana dan keadaan pun akan menjadi buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya baik di langit maupun di bumi. Ada seorang miskin tinggal di perkampungan. Dia tidak tampan, tidak rupawan. Tapi di hatinya ada Allah.
ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di hatinya ada kebesaran Allah, maka dia mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang raja sebaliknya, dia tampan, dia rupawan, dia memiliki segala-galanya dunia ini, tapi di hatinya tidak ada Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada kebesaran Allah, maka dia hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa saja memberikan kebahagiaan kepada si miskin tanpa memberinya harta. Allah juga bisa memberikan kesengsaraan kepada si raja tanpa mengurangi sedikit pun hartanya. Kesengsaraan di dunia ini bukanlah kesengsaraan yang sesungguhnya. Dikumpulkan kesengsaraan dari zaman Nabi Adam sampai umat yang terakhir, dibandingkan ahli nar yang paling sedikit siksaannya, niscaya bagikan tetesan air di tengah samudra yang luas. Begitu pula kebahagiaan ini bukanlah kebahagiaan sesungguhnya. Dikumpulkan kebahagiaan dari zaman Nabi Adam sampai umat yang terakhir, dibandingkan ahli surga yang paling sedikit nikmatnya, niscaya bagaikan tetesan air di tengah samudra yang luas. Bahkan ulama kita bilang ini hadirin, jika engkau ingin melihat dunia maka celupkanlah telunjukmu di samudra yang luas, lalu angkatlah telunjukmu, lihatlah tetesan-tetesan itu, itulah dunia. Maka Rasul kita disampaikan hadirin, sabdakan bahwa dunia ini tidak lebih daripada sebelah sayap nyamuk saja. Dunia ini sementara, hadirin, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Hadirin sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah, hadirin. Dialah Allah yang sudah ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dialah Allah, hadirin, yang akan tetap ada walaupun kata-kata tidak ada itu enggak ada. Dan dialah Allah, hadirin, yang akan tetap selalu ada walaupun seluruh makhluknya baik di langit maupun di bumi sepakat menyatakan Allah tidak ada, Allah tetap ada. Dan dialah Allah, hadirin, yang akan tetap selalu ada walaupun kata-kata ada itu sendiri tidak ada. La ilaha illallah. Hadirin sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi ini mutlak Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan tanpa bantuan sedikit makhluk pun. Begitu yang 7 lapis langit, 7 lapis bumi ini. Langit pertama dibandingkan dengan langit kedua seperti cincin yang diletakkan di tengah-tengah padang pasir yang luas. Langit kedua tadi dibandingkan dengan langit ketiga seperti cincin yang diletakkan di tengah-tengah padang pasir yang luas. Langit ketiga tadi dibandingkan dengan langit keempat seperti cincin diletakkan di tengah-tengah padang pasir yang luas. Langit keempat dibandingkan dengan langit kelima, langit keenam dibandingkan langit ketujuh, seperti cincin yang diletakkan di tengah-tengah padang pasir yang luas. Posisi 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu sekarang ada di tengah-tengah malaikatnya Israfil. Tinggal menunggu titah dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal menunggu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, tiup maka dunia ini akan hancur sehancur-hancurnya. Posisi trompet malaikat Israfil sekarang ada standby di bibirnya malaikat Israfil aja. Awal mula diciptakan malaikat Israfil, dasar kakinya ini ada di dasar bumi, kepalanya ini ada di langit ketujuh. Tidak pernah memandangkan pandangannya kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena antara malaikat Israfil dan Allah Subhanahu wa taala ini terhijab 70 hijab nur. Maka apabila dia memandangkan pandangannya maka akan hancur hancur-hancurnya. Begitu besar ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah kecilnya kita manusia. Hadirin sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Allah berjalan di padang pasir bertemu daripada batu, hadirin. Kemudian Nabi berkata kepada si batu, "Hai batu, mengapa engkau menangis?" Bukannya menjawab, batu ini malah nangis nambah parah, hadirin. "Wahai batu, mengapa engkau menangis?" Nambah melirih, hadirin, dan berkata, "Bagaimana aku tidak menangis ya Nabi Allah? Bahan bakar api neraka ini batu-batu dan manusia, Nabi Allah. Maka aku takut menjadi salah satu batu yang ada di dalam neraka ya Nabi Allah. Maka doakanlah aku ya Nabi Allah, tidak menjadi salah satu batu yang ada di dalam neraka ya Nabi Allah." Maka kita ini Pak, kalau kita ini nggak pernah nangis, jangan-jangan hati kita ini keras daripada batu. Hadirin sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayi dalam kandungan ketika dalam perut nih Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin sempurnakan jasadnya, maka bayi ini berkata,
Saya tidak butuh tangan ya Allah, saya tidak butuh kaki ya Allah, saya tidak butuh kepala ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap sempurnakan jasadnya, Pak. Ketika keluar bayi, beranjak dia jadi anak-anak, beranjak dia remaja, dia baru tahu fungsi daripada kaki dia. Dia baru tahu fungsi daripada tangan dia. Dia baru tahu fungsi daripada kepala dia. Begitu juga kita ini, Pak, sekarang. Nanti ketika kita meninggal dunia, maka kita ini baru tahu, Pak, fungsi-fungsi sholat kita. Maka kita ini baru tahu, Pak, fungsi-fungsi ibadah-ibadah kita. Maka kita ini nanti tahu, Pak, fungsi keluar dari jalan Allah. Hari ini sama-sama mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi pagi pulang petang. Rasulullah pergi pagi pulang petang. Yang tadinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai baju yang putih bersih, ketika beliau pulang penuh dengan kotoran onta. Ketika Rasulullah pulang, yang tadinya kulit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam putih bersih penuh dengan lumuran darah. Ketika beliau pulang melihat daripada Siti Khadijatul Kubra menyusui daripada Siti Fatimah, yang melainkan bukan lagi susu yang keluar daripadanya, melainkan darah yang keluar. Maka Rasulullah SAW tidur di pangkuan Siti Khadijatul Kubra, kemudian meneteskan daripada air mata, sehingga Rasulullah terbangun dan berkata, "Wahai Siti Khadijah, apakah engkau menyesal menikah denganku? Kau dulu adalah seorang jutawan, kau adalah dulu seorang hartawan. 2/3 Saudi Arabia ini milikmu. Apakah kau menyesal menikah denganku?" Bukan karena itu ya Nabi Allah aku menangis. Bukan karena itu ya kasih Allah aku menangis. Tapi aku ini menangis, aku tak tahu lagi harta mana yang akan kuberikan untuk agama ini. Maka jikalau nanti aku meninggal dunia, maka galilah kuburanku. Galilah kuburanku ya Nabi Allah. Gunakanlah tulang-tulangku untuk menyeberangi jembatan, membuat jembatan untuk sampaikan ini agama. Untuk ingatkan ini pada umat. Hanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ini akan selamat. Hari ini sama-sama mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghitung buih di lautan. Maka malaikat Jibril ini, berapa wahai Jibril? Sekian ya Allah. Disuruh lagi hadirin menghitung air hujan yang jatuh pada hari ini berapa? Malaikat Jibril mampu menghitungnya. Tapi ketika dapat perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghitung pahala orang yang keluar dari jalan Allah, maka malaikat Jibril tidak mampu menghitungnya. Jadi belajar, Pak. Kita belajar keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Belajar sampaikan risalah kenabian, Pak. Karena kita ini sebagai umat yang terbaik untuk apa? Untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Untuk sampaikan ini agama, Pak. Ingatkan saudara-saudara kita, tetangga kita. Karena malaikat Jibril ini diperintah Allah untuk menghancurkan suatu kampung. Untuk menghancurkan suatu kampung, maka malaikat Jibril ini berkata kepada Allah, bagaimana aku hendak hancurkan kampung ini? Masih ada orang yang beribadah kepadamu, masih ada orang yang bersujud kepadamu, masih ada orang yang berzikir kepadamu, bagaimana aku hendak hancurkan kampung ini? Apa kata Allah hadirin? Hancurkan dia terlebih dahulu. Karena dia ini sedikit saja dahinya tidak mengkerut melihat anaknya tidak menutup aurat. Sedikit saja dahinya tidak mengkerut melihat istrinya tidak menutup aurat. Maka kita belajar keluar di jalan Allah Subhanahu. Maka masa kita disampaikan ini, Pak, sekurang-kurangnya 4 bulan seumur hidup. 4 bulan seumur hidup, 40 hari setiap tahun, 3 hari setiap bulan, 2,5 jam setiap hari, Pak. Jadi Bapak, insya Allah, Pak, yang belum pernah keluar di jalan Allah, belajar 3 hari, Pak. Belajar 3 hari, Pak. Nanti Allah insya Allah memperbaiki, Pak, imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasarah kita. Nanti buahnya menjadi akhlak kita, Pak. Sehingga kita bawa dalam keluarga kita, Pak. Maka anak-anak kita ini belajar menghidupkan sunnah 24 jam. Insya Allah, Pak, yang benar datang dari Allah, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari saya sendiri, Pak. Karena saya ini kurang korban di jalan Allah, Pak. Untuk sempurnanya majelis ini, marilah kita tutup dengan